Iran terpecah setelah negosiasi ditolak pada hari pertama karena permintaan yang tidak masuk akal dari kelompok garis keras rezim. Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran dimulai di Swiss di bawah tekanan maksimum, tetapi rezim Iran mencoba mengubah hari pertama menjadi sandiwara diplomatik. Delegasi tersebut muncul di Resort Burgenstock dekat Danau Lucerne, tetapi kelompok garis keras yang terkait dengan Garda Revolusi dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menginginkan negosiasi nyata tentang program nuklir. Mereka ingin mengulur waktu, mempertahankan tekanan di Selat Hormuz, dan menggunakan Lebanon sebagai alasan untuk memperkeruh krisis. Masalahnya adalah Trump menganggap hari itu sebagai awal dari batas waktu 60 hari dan meletakkan hitungan mundur di atas meja. Sementara itu, rezim Iran sendiri mulai retak di depan umum. Seorang anggota parlemen garis keras berbicara tentang dokumen rahasia di televisi pemerintah. Siarannya tiba-tiba terputus, stasiun TV tersebut memperlihatkan reaksi internal, dan skandal itu membuka pertikaian antara pemerintah, parlemen, ulama, dan militer. Pada saat yang sama, kapal-kapal di Selat Hormuz mulai menghadapi tuntutan baru. Israel memperingatkan bahwa mereka tidak akan keluar dari zona keamanan di Lebanon. Dan Trump mengancam akan merespons dengan lebih keras jika Iran terus menggunakan sekutu bersenjatanya untuk memprovokasi kawasan tersebut. Apa yang coba disembunyikan oleh Garda Revolusi? Mengapa negosiasi terhenti pada hari pertama? Bagaimana rezim yang menjanjikan kendali justru memperlihatkan kekacauan di hadapan dunia? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung ke intinya tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Pembicaraan di Swiss diadakan untuk memulai tahap 60 hari menuju kemungkinan kesepakatan yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Iran. Delegasi Amerika tiba bersama Wakil Presiden J.D. Vance serta Steve Witkoff dan Jared Kushner dalam upaya mengubah nota kesepahaman yang ditandatangani beberapa hari sebelumnya menjadi komitmen praktis. Qatar dan Pakistan masuk sebagai mediator, berusaha mempertahankan negosiasi yang sudah tercemar oleh krisis di Selat Hormuz dan serangan yang terkait dengan Hizbullah di Lebanon. Iran datang dalam keadaan terpecah. Pemerintah ingin menunjukkan kehadiran internasional, tetapi Garda Revolusi Islam dan sekutunya tidak mau menyerahkan poin utama, yaitu program nuklir. Strategi Iran adalah tampil di meja perundingan, mengurangi bobot politik dari pembicaraan, dan mencoba menyebut semuanya sebagai diskusi teknis. Pada praktiknya, Teheran ingin memberitahu dunia bahwa mereka sedang bernegosiasi, tetapi tanpa menerima negosiasi yang benar-benar penting. Disitulah kelemahan mulai terlihat. Ketika rezim harus pergi ke Swiss hanya untuk pura-pura berdialog, sementara militer mereka sendiri melakukan sabotase di laut, pesannya bukan lagi diplomasi, melainkan tanda kehilangan kendali. Hal yang paling serius terjadi di Selat Hormuz. Rezim Iran kembali mengancam pelayaran dan memberlakukan persyaratan untuk kapal yang melintas. Logika yang digunakan oleh Garda Revolusi sangat sederhana. Jika mereka tidak bisa memungut biaya selama masa gencatan senjata, mereka akan menciptakan hambatan birokrasi. Kapal-kapal harus meminta izin 48 jam sebelumnya, memberikan kontak yang valid, menunggu analisis, dan mengikuti rute yang ditentukan oleh pihak Iran. Ini bukanlah keamanan maritim yang normal. Masalahnya adalah Trump tidak menerima pemerasan itu sebagai isyarat diplomatik. Dia menjawab dengan mengatakan bahwa tidak akan ada pungutan di selat selama 60 hari dan bahkan memberi isyarat bahwa Amerika Serikat bisa mengambil peran sebagai penjamin jalur tersebut jika kesepakatan gagal. Trump meningkatkan nada bicaranya karena dia memahami manuver tersebut. Teheran ingin menggunakan jeda dalam permusuhan untuk mengambil napas, tetapi tanpa melepaskan senjata politik yang telah mereka pegang selama puluhan tahun. Rezim tersebut menginginkan keringanan, uang beredar, minyak kembali mengalir, aset-aset dibuka, dan waktu untuk mengatur ulang sayap-sayap militernya. Hanya saja, syarat dari Amerika Serikat berbeda, mengurangi ancaman, membuka kembali jalur, menahan sekutu bersenjata, dan memungkinkan kemajuan nyata dalam pembahasan nuklir. Krisis internal muncul dengan cara yang lebih memalukan lagi di televisi pemerintah Iran. Mahmoud Nabavian, anggota parlemen yang terkait dengan kelompok garis keras, membeberkan dugaan korespondensi rahasia dan menuduh pihak-pihak dalam rezim sendiri telah melewati batas dalam negosiasi. Wawancara tersebut dipotong, arsipnya dihapus, dan stasiun televisi pemerintah menyebut kejadian itu sebagai pelanggaran hukum.
Reaksinya sangat cepat, karena rezim tahu bahaya jika pertikaian internal berubah menjadi tontonan publik. Dalam kediktatoran, masalahnya bukan hanya isi yang bocor, masalahnya adalah rakyat menyadari bahwa para pemimpin saling menuduh satu sama lain, sementara mereka pura-pura bersatu. Kejadian ini mengungkapkan adanya celah di pusat kekuasaan Iran. Di satu sisi, ada tokoh-tokoh yang ingin menjaga negosiasi tetap hidup untuk menyelamatkan ekonomi dan menghindari konfrontasi langsung yang baru. Di sisi lain, ada kelompok-kelompok yang terhubung dengan garda revolusi dan garis keras, yang lebih memilih menjaga negara dalam suasana perang yang terus-menerus, karena dalam situasi seperti itulah mereka bisa lebih berkuasa, lebih banyak menangkap, lebih banyak mengontrol, dan lebih mudah mengalihkan perhatian rakyat. Garda revolusi bukan hanya kekuatan militer, mereka telah menjadi kekuatan paralel di dalam negara Iran itu sendiri. Mereka mengendalikan senjata, pengaruh politik, bisnis, pelabuhan, milisi, dan sebagian dari sistem penindasan. Ketika kelompok ini bentrok dengan pemerintah sipil, seluruh rezim pun terguncang. Pezeskian mencoba memperkeras retorikanya agar tidak terlihat lemah di hadapan militer. Presiden Iran menyatakan bahwa Teheran tidak berniat membangun bom nuklir, tetapi dia juga mengatakan ia tidak akan melepaskan hak untuk memperkaya uranium. Pernyataan ini menempatkan negosiasi dalam jebakan. Pemerintah Iran meminta kepercayaan, tetapi tetap mempertahankan bagian yang paling sensitif di atas meja, yaitu menginginkan jaminan ekonomi tanpa menyerahkan jaminan strategis, menginginkan pelonggaran sanksi tanpa melepaskan mekanisme yang menakutkan kawasan. Posisi Israel juga mengeras pada saat yang sama. Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan bahwa pasukan Israel tidak memiliki batasan untuk bertindak terhadap ancaman di Lebanon dan sekitarnya. Akan berakhir meninggalkan zona keamanan di Lebanon Selatan. Netanyahu juga memerintahkan tentara untuk merespons dengan kekuatan terhadap serangan dari Hizbullah. Pandangan Israel adalah bahwa gencatan senjata tidak boleh menjadi tameng bagi milisi pro-Iran untuk melakukan reorganisasi. Pesan ini sangat tegas untuk Teheran. Jika Garda Revolusi mencoba mempertahankan pengaruhnya dengan menggunakan Hizbullah sebagai perpanjangan tangan, Israel akan terus bertindak. Lebanon telah menjadi bagian dari kebuntuan karena Iran menggunakan sekutu bersenjata sebagai perpanjangan dari kekuatannya sendiri, como extensão de sua própria política. Trump menyadari hal ini dan menuntut diakhirinya aksi para proksi tersebut. Pesan dari Amerika adalah bahwa Iran harus mengendalikan sekutunya di Lebanon atau menghadapi respons baru. Tekanan ini mengubah suasana di meja perundingan. Ini bukan lagi sekadar percakapan tentang sentrifugal, pengayaan, dan inspeksi. Ini adalah tuntutan terhadap seluruh sistem pemerasan regional yang dibangun oleh Teheran. Sejarah membantu memahami apa yang sedang terjadi. Sejak 1979, rezim Iran belajar bertahan hidup dengan menciptakan musuh eksternal, menekan lawan-lawan internal, dan menjual perlawanan sebagai proyek nasional. Pengawal revolusi tumbuh dalam model ini. Awalnya lahir sebagai kekuatan ideologis, kemudian menjadi mesin militer, lalu berubah menjadi kekuatan ekonomi dan politik. Semakin besar krisis, semakin besar pula ruang yang mereka dapatkan. Namun sekarang, tekanan eksternal datang bersamaan dengan persaingan internal. Rezim perlu bernegosiasi untuk bisa bertahan, tetapi pengawal revolusi khawatir kehilangan kendali jika negosiasi berkembang. Rezim diktator lain juga pernah mengalami situasi serupa. Uni Soviet mulai retak ketika elitnya menyadari bahwa sistem tersebut tidak lagi memberikan stabilitas. Venezuela menggunakan retorika revolusioner sambil menghancurkan ekonomi dan institusi-institusinya. Kuba menjual narasi perlawanan selama beberapa dekade, tetapi terpaksa membuka celah ekonomi ketika kenyataan semakin sulit. Iran mengikuti logika yang sama. Mereka meneriakkan kedaulatan, tetapi bergantung pada negosiasi. Mereka mengancam perang, tetapi mencari keringanan. Mereka bicara tentang persatuan, tapi memutus siaran anggota parlemen secara langsung ketika pertengkaran internal tidak terkendali. Perbedaannya sekarang adalah Trump menggunakan tekanan dan tenggat waktu. 60 hari bukan sekedar kalender diplomatik. Itu adalah cara untuk mencegah Teheran mengubah pembicaraan menjadi penundaan tanpa akhir. Rezim Iran memang ahli dalam mengulur waktu. Mereka menerima pertemuan, mengubah agenda, menciptakan syarat, menyalahkan Israel, menuduh Amerika Serikat, menunda inspeksi, menuntut keuntungan ekonomi, lalu kembali ke awal lagi. Teori dari pengawal revolusi selalu bertahan melawan waktu. Trump mencoba melakukan sebaliknya, membuat waktu menjadi musuh mereka.
Reaksi orang Iran menunjukkan bahwa tekanan itu berhasil. Jika para pemimpin bersatu, televisi nasional tidak akan memotong wawancara anggota parlemen di tengah-tengah. Jika program nuklir itu hanya untuk sipil dan transparan, Teheran tidak akan memperlakukan pengayaan sebagai garis merah yang tak boleh disentuh. Setiap bagian baru dari krisis ini mengarah ke arah yang sama. Garda revolusi berusaha mempertahankan rezim dengan kekuatan, tetapi kekuatan itu sendiri justru menimbulkan retakan. Trump menetapkan tenggat waktu. Israel memperingatkan bahwa mereka tidak akan mundur, dan pihak militer Iran menunjukkan bahwa mereka tidak akan menerima kehilangan kekuasaan tanpa bereaksi. Krisis itu tidak berakhir di Swiss. Di sanalah krisis itu mulai menunjukkan bentuk aslinya. Hari pertama pembicaraan itu memperlihatkan rapuhnya rezim yang berusaha tampak tak terkalahkan, padahal sedang terkikis dari dalam. Garda revolusi mungkin bisa mengendalikan senjata, kapal, milisi, dan propaganda, tapi mereka tidak berhasil menyembunyikan hal yang paling penting. Iran datang ke meja perundingan dalam keadaan terpecah, tertekan, dan tanpa keberanian untuk melakukan negosiasi yang jujur. Saya Milson Alves Global, dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.